Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Anifiat Gunawan dari PAI 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan hadis tarbawi mengenai tekun belajar. Hadisnya berbunyi, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna masalu sahibil qur'ani kamasalil bil muakalati inna ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dahabat muttafaqun alaih. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan pemilik Al-Qur'an itu adalah seperti menguasai seekor unta yang terikat. Bila ia memperhatikannya, maka ia akan tetap tertahan, dan bila ia membiarkannya, maka lepaslah ia. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sedikit penjelasan dari hadis tersebut, yaitu memelihara Al-Quran merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan perlunya kesungguhan dalam memelihara ilmu yang bersumber dari Al-Quran atau memelihara Al-Quran itu baik dengan cara menghafal ataupun memahaminya dan mengamalkannya. Al-Quran itu sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, para umatnya, mereka itu selalu mengingat dan menghafalnya. Para sahabat dan umat-umatnya juga membaca Al-Quran itu secara hafalan. Demikian juga umat Islam pada generasi berikutnya, dari generasi ke generasi selalu senantiasa berusaha menghafal Al-Quran. Nah, maka dari itu para ulama sepakat bahwa menghafal Al-Quran itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam, namun secara kifayah. Artinya, di antara umat Islam yang tinggal di sebuah kampung harus ada yang hafal Al-Quran. Jika tidak, maka orang-orang yang berada di kampung tersebut terkena dosanya karena tidak ada yang mengajarkan atau memahami Al-Quran. Nah, para ulama selalu berusaha memberikan motivasi dan memberikan kesempatan yang besar bagi sebagian umat Islam yang berminat untuk belajar atau ingin memahami Al-Quran itu, seperti pengajian, penyelenggaraan pesantren-pesantren Al-Quran, bahkan sampai perguruan tinggi Al-Quran dan lain sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk memelihara Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, namun Rasulullah juga menyadari sulitnya mengingat atau menghafal Al-Quran, terutama bagi umat yang belum terbiasa menghafal. Namun, menghafal Al-Quran adalah suatu pekerjaan yang terpuji dan merupakan keharusan bagi umat Islam. Terutama kita kan ketika sholat membaca Al-Quran, ada bacaan Al-Qurannya. Nah, pada hadis tadi Rasulullah SAW menggambarkan sulitnya membaca atau menghafal Al-Quran itu sebagaimana seperti unta yang terikat. Di dalam hadis tadi, pemilik Al-Quran atau pembaca tulisan mushaf Al-Quran itu atau penghafal, mereka yang rutin membacanya, yang rajin, yang tekun dalam belajarnya, mereka akan senantiasa mudah membacanya, sampai menghafalnya juga mereka akan mudah. Sebaliknya, jika seseorang yang tidak pernah membaca Al-Quran atau tidak pernah belajar, maka mereka akan sulit dan berat untuk membacanya. Demikian juga hafalan seseorang, jika terus diulang-ulang dan dirawat dengan baik, maka hafalannya akan terjaga dengan baik dan tidak akan lupa. Nah, perumpamaan penghafal Al-Quran diupamakan dengan menguasai unta, yaitu karena unta dijadikan perumpamaan karena unta adalah binatang ternak yang sangat cepat larinya, dan jika sudah lari sangatlah sulit untuk ditangkap kembali. Titik temu persamaan dua hal tersebut adalah sama-sama sulit ditangkap atau dikuasai. Nah, unta yang telah ditangkap dapat dikuasai dengan cara diikat agar tidak lepas. Demikian juga seseorang yang telah menghafal Al-Quran hendaknya diikat dengan cara membacanya diulang-ulang, dibuat tadarus, atau dibaca ketika kita sholat,
luar sholat. Nah, jika seseorang memperhatikan untanya, maka unta tersebut tertahan, tidak akan menghilang atau tidak akan pergi. Perhatiannya adalah diikat dengan kuat. Ibarat orang yang memperhatikan hafalan Al-Quran, kalau ada tali yang mengikat hafalannya, akan bertahan. Tali hafalan Al-Quran itu diingat-ingat dan diulang-ulang, dijadikan wirid. Nah, sebaliknya jika unta itu dilepas atau tidak diikat, maka unta segera terlepas dan menghilang. Ibarat penghafalan Al-Quran, jika tidak diikat dengan tali, dibacanya diulang-ulang, belajar, difahaminya dengan tekun, siang dan malam, hafalan tersebut tidak akan tahan lama. Nah, di dalam Islam, ragam tali ilmu ada kalanya dicatat di dalam buku atau dicatat di dalam hati. Dicatat di dalam buku yakni ditulis, disimpan, didokumentasikan dan direkam. Dari penjelasan hadis di atas bahwasanya ilmu itu akan senantiasa melekat dan tidak akan hilang dari pemiliknya apabila sering diulang-ulang atau dijaganya dengan baik, diamalkannya dan diajarkannya kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, jika ilmu itu tidak diamalkan, ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Rasulullah telah mengibaratkan Al-Quran atau ilmu itu bagaikan binatang buruan yang sulit didapat. Maka ketika mendapatkan binatang tersebut, hendaknya sang pemburu mengikat atau memasukkannya ke dalam sangkar agar tidak terlepas. Begitupun dengan ilmu. Jika seseorang mendapatkan ilmu, maka hendaknya ditulis, dipahami, diingat-ingat, diamalkan, dan diajarkan kepada orang lain agar semakin melekat pada dirinya dan bermanfaat tersebar ke seluruh manusia. Nah, kemudian pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu yang pertama, dorongan yang sungguh-sungguh untuk mencari ilmu dengan cara membaca, mencatat, ataupun menulis ilmu sebagai referensi ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang nantinya akan menjadi amal bagi kita. Yang kedua, perintah membaca secara berulang-ulang sehingga lancar, tidak lupa dan agar semakin fasih membacanya dan memahaminya. Yang ketiga, perintah menghafal Al-Quran dan ilmu serta larangan melalaikannya. Yang keempat, perawatan Al-Quran dan ilmu disamakan dengan perawatan unta karena sama-sama sulit untuk dijaganya. Ketika kita tidak menjaganya akan gampang lupa. Yang kelima, persamaan antara kedua hal tersebut sama-sama merawat dengan baik, mengikat dengan tali yang kuat dengan caranya masing-masing agar tidak lepas. Yang terakhir, unta itu aman, tidak akan pergi jika diikat dengan kuat. Nah, demikian juga ilmu dan Al-Quran tidak akan hilang kalau dipelihara dengan baik, dicatat, dipahami, dan diamalkan. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.